Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Suryagani dengan NIM 12270501118 dari kelas C Deep Learning. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali mengenai proyek UTS, yaitu klasifikasi gambar angka menggunakan dataset MAINIS dengan menggunakan algoritma CNN. Nah, di sini pertama saya menginfo beberapa library yang dibutuhkan, diantaranya seperti Pandas, NumPy untuk manipulasi data, dan TensorFlow untuk membangun model CNN. Dan kemudian di sini saya memanggil function PLUpload dari Google Colab untuk menggunakan file dataset MAINIS. Nah, setelah dipanggil dan dijalankan, Colab ini fungsi ini akan meminta pengguna untuk memilih file dari komputer lokal. Nah, hasilnya di sini saya berhasil mengupload file yang sudah saya download sebelumnya, yaitu dataset dari mainis.train.csv. Nah, untuk selanjutnya di sel kedua ini saya membaca file mainis.tsv menggunakan Pandas dan menyimpan ke function testdf. Nah, di sini juga saya menampilkan ukuran data dengan shape dan juga menampilkan 5 baris pertama menggunakan head untuk memastikan data berhasil dibaca dengan benar. Nah, di sini dataset ini berisi gambar, angka tulisan, dan angka 0 sampai 9 dengan kolom label sebagai target kelasnya. Nah, untuk sel selanjutnya, nah pada sel ketiga ini saya menampilkan 10 gambar dari dataset tersebut. Jadi setiap gambar memiliki ukuran 2x28 x 28 pixel dan ditampilkan dalam skala abu atau gray. Di sini fungsi grayscale. Nah, untuk selanjutnya berikutnya di sini saya memisahkan antara fitur dan label menggunakan fungsi tersebut. Nah, fitur gambar saya disimpan di variabel X, sedangkan label angka disimpan di variabel Y. Nah, ini X dan Y. Lalu gambar dinormalisasi dengan membagi nilai pixel dengan 255 agar, nah ini fungsi ini, agar berada dalam rentang 0 sampai 1. Nah, dan kemudian dibagi menjadi 3 bagian menggunakan fungsi 80% untuk train, 10% untuk validation, dan 10% untuk test. Dan hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk slide atau sel selanjutnya yaitu argumentasi, yang dimana di sel kelima ini saya menambahkan teknik data augmentation, yaitu proses memperluas variasi data secara otomatis dengan cara membalik gambar secara horizontal dan sedikit memutarnya. Nah, sudah di sini lanjut ke sel berikutnya atau baris berikutnya. Di sini saya mulai membangun arsitektur CNN. Di sel ke-6 ini saya membuat arsitektur CNN yang dimana model ini terdiri dari layer, diantaranya salah satunya layer Conv 2D dan Max Polling untuk mengekstraksi fitur gambar, layer Platen untuk mengubah hasil konvolasi menjadi vektor satu dimensi dan lain sebagainya. Adapun dari hasilnya sebagai berikut dari hasil pembuatan model CNN pada codingan di atas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pada sel ke-7 ini, di sini saya mulai membuat model untuk pelatihan dataset, di mana di sini selama training saya menggunakan 10 epoch, yang mana di proses ini melibatkan forward propagation, back propagation, dan pemboran bobot untuk minimalkan loss. Nah, adapun hasilnya seperti berikut. Nah, untuk pada sel selanjutnya yaitu di sini saya membuat 2 grafik, yang dimana grafik pertama itu menunjukkan perubahan akurasi pada data training dan validation. Nah, grafik kedua menunjukkan nilai loss yang terus menurun selama proses pelatihan. Nah, ini ya. Jadi nilai loss itu menurun selama pelatihan.
Nah, yang dimana dari grafik ini bisa dilihat bahwa model berhasil belajar dengan baik dari data yang diberikan. Next, untuk sel selanjutnya, evaluasi menggunakan confusion metric. Nah, pada sel berikut saya melakukan prediksi pada data tes dan menampilkan hasilnya dalam bentuk confusion metric. Yang dimana confusion fungsi metrik ini membantu kita mengetahui seberapa akurat model dalam mengklasifikasi setiap angka. Yang dimana warna biru yang semakin gelap ini menunjukkan jumlah prediksi benar yang lebih banyak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya visualisasi hasil prediksi. Dan di sini pada sel terakhir ini saya menampilkan beberapa contoh hasil prediksi model dari setiap gambar. Jadi di sini menunjukkan setiap gambar angka tulisan tangan dan diberi label T untuk true label dan P untuk predicted label. Nah, yang dimana di hasilnya lumayan cukup akurat, sebagian besar prediksi sesuai dengan labelnya. Nah, dan adapun ini hasilnya seperti berikut. Nah, jadi kesimpulannya itu proyek ini kurang lebih berhasil melakukan klasifikasi angka tulis tangan menggunakan CNN hanya dari dataset manifest.csp melalui tahapan upload, visualisasi, pre-processing, pelatihan model, dan evaluasi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.